Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru dari Kota Salatiga. Mari para siswa SMP dimanapun kalian berada, kita melakukan latihan penilaian akhir semester atau biasa disingkat dengan PAS ya, tepatnya PAS genap. Kelanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin bagian yang pertama yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 20, mari sekarang kita latihan untuk bagian yang kedua yaitu nomor 21 sampai dengan nomor 40 ya, yaitu materi IPA kelas 7 SMP semester 2. Latihan-latihan ini masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud untuk kelas 7 kurikulum 2013 terbitan tahun 2013 tapi revisinya tahun 2017. Mari langsung saja kita mulai ya. Kelanjutan dari kemarin. Sekarang kita masuk ke nomor 21. Berdasarkan kemampuannya dalam menyusun makanan, organisme dibedakan menjadi organisme heterotrof dan autotrof. Tumbuhan hijau adalah organisme autotrof karena mampu. Seperti yang kita ketahui, memang makhluk hidup itu dalam penyusunan makanan dibagi menjadi dua, heterotrof dan autotrof. Heterotrof itu jika makhluk hidupnya tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi tergantung pada makhluk hidup yang lain. Dan autotrof, kalau autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga dia tidak tergantung pada organisme yang lain. Dan ciri yang autotrof itu biasanya mempunyai klorofil sehingga mampu berfotosintesis ya, menghasilkan zat makanan. Sehingga dari option-option di sini jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu organisme autotrof itu memanfaatkan makanan dari hasil fotosintesis. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 22. Perhatikan data beberapa hewan berikut ya. Di situ ada kerbau, kucing, ayam, buaya, dan sapi. Hewan yang termasuk dalam kelompok omnivora ya. Omnivora itu hewan pemakan segala ya. Segala, mau tumbuhan, mau hewan, itu bisa dikonsumsi. Nah, hewan yang seperti itu dari option yang ada di sini itu adalah kucing dan ayam. Berarti jawabannya adalah B ya, 2 dan 3. Soal nomor 23. Di dalam suatu ekosistem rawa terdapat air, batu, ikan kecil, semanggi, fitoplankton, katak, dan kutu ya. Komponen yang berfungsi sebagai produsen. Kita tahu produsen adalah penghasil ya. Biasanya itu berupa tumbuhan ya. Yang berupa tumbuhan atau sebagai produsen ya jelas semanggi dan fitoplankton. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 24. Piramida makanan menggambarkan perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dalam ekosistem. Biomasa terbesar dalam piramida makanan ditempati oleh pasti yang ukurannya paling besar dan paling di bawah dasar ya. Dan dasar itu adalah produsen atau tumbuhan. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 25. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Urutan proses perpindahan energi di dalam ekosistem ya
Pasti kan bersumber pada matahari. Matahari diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis tumbuhan diambil oleh hewan untuk tumbuh dan berkembang. Berarti jawabannya adalah C ya, matahari, tumbuhan, hewan. Soal nomor 26. Perhatikan beberapa komponen biotik suatu ekosistem berikut. Ada katak, ada udang, ada plankton, ikan, ular, dan elang. Urutan komponen rantai makanan yang benar adalah ya. Kita cari yang organisme yang berukuran kecil dulu ya. Otomatis kan plankton. Nah, plankton dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 27. Keberadaan jumlah belalang warna hijau dan coklat di sawah pada awalnya seimbang. Setelah padi dipanen, ternyata berpengaruh pada jumlah belalang yang berwarna hijau yang jumlahnya semakin menurun. Hal ini disebabkan ya. Disebabkan karena ini ya, beradaptasi ya. Selain itu apa? Karena setelah panen kan warna hijau berkurang ya, sehingga apa? Belalang berwarna hijau akan tampak jelas sekali oleh predator, oleh pemangsa, sehingga akan mudah dimangsa oleh predator. Sedangkan belalang yang berwarna selain hijau ya, atau coklat itu warnanya hampir sama dengan warna tanah, sehingga predator tidak bisa melihat dengan jelas. Dari option-option yang ada di sini jawabannya B ya. Jumlahnya berkurang karena dimakan oleh pemangsa atau predator. Jawabannya B. Sekarang nomor 28. Salah satu bentuk interaksi makhluk hidup adalah simbiosis. Suatu hubungan interaksi ya, di mana individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan kerugian pada salah satu pihak. Yang seperti ini adalah parasit ya, satu untung satu rugi. Kalau komensalisme ini satu untung satunya tidak ngefek. Kemudian kalau mutualisme sama-sama untung. Predasitisme itu predasi, saling mangsa ya. Dari jawaban ini berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 29. Pencemaran lingkungan dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran disebut polutan ya. Berarti jawabannya adalah B. Pencemaran dapat dibedakan berdasarkan jenis bahan pencemarnya. Pencemaran yang ini ya disebabkan oleh bakteri termasuk pencemaran ya, bakteri itu kan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup otomatis biologis. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 31. Peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut ya pasti pencemaran air. Jawabannya adalah B. Nomor 32. Air yang kita minum di dalam pengelolaannya harus memenuhi syarat kimia, yaitu ya syarat kimia itu termasuk dalam ini ya pH. Ya, berarti jawabannya adalah A. 33. Efek rumah kaca adalah istilah untuk menggambarkan pemanasan alami yang terjadi akibat pemantulan cahaya matahari ya atau tertentu yang kemudian terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca dapat menjadi masalah lingkungan secara global jika terjadi. Penyebab efek rumah kaca itu adalah gas karbon dioksida atau CO2, sehingga efek rumah kaca ini akan semakin banyak dan bisa menyebabkan pemanasan global jika kenaikan kadar karbon dioksida di alam. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 34. Atmosfer bumi tersusun atas banyak komponen.
Komponen utama penyusun atmosfer bumi adalah, namanya saja atmosfer itu gas ya, berarti jawabannya adalah A. 35. Perhatikan ciri-ciri benda langit berikut. Dapat menghasilkan cahaya, terdiri atas batuan, membentuk sabuk, lintasannya antara planet Mars dan Jupiter. Benda langit sebagai pengiring planet. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri asteroid adalah B. Berarti nomor 2 dan 3. Terdiri atas batu-batuan, membentuk sabuk lintasannya antara planet Mars dan Jupiter. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Ciri-ciri benda langit itu dalam tata surya dapat menghasilkan cahaya atau biasa disebut bintang ya, termasuk di dalamnya matahari. Terdiri atas batu-batuan, membentuk sabuk yang merupakan asteroid. Nah, ini ya clue-nya di sini. Asteroid merupakan planet kecil yang orbitnya terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Benda langit yang selalu bergerak mengelilingi sebuah planet disebut satelit. Jadi jawabannya 2 dan 3. 36. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Memiliki cincin di sekelilingnya, planet terbesar dalam tata surya, dikenal sebagai planet merah, letaknya dekat dengan bumi. Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk ciri planet Mars adalah C, 3 dan 4 dikenal sebagai planet merah dan letaknya dekat dengan bumi. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini ya, ciri-ciri planet pada pernyataan ya. Kalau planet yang memiliki cincin itu cirinya memang hanya dimiliki oleh Saturnus. Planet terbesar itu Jupiter. Yang dikenal dengan planet merah itu Mars. Letaknya dekat bumi itu Mars dan Venus. Berarti jawabannya adalah memang 3 dan 4. Soal nomor 37. Perhatikan pernyataan berikut ya. Dilihat dari bumi, tampak seperti ya ini ya bintang. Lintasannya sangat lonjong. Orbitnya berada di antara planet Mars dan Jupiter. Ketika memasuki atmosfer, bumi terbakar dan berpijar. Karakteristik meteor ditunjukkan oleh pernyataan nomor ya. Ini jawabannya adalah C, 1 dan 4. Dilihat dari bumi ini dan ketika memasuki atmosfer, bumi terbakar ya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Meteor adalah batu-batuan yang berasal dari angkasa luar. Karakteristik meteor dilihat dari bumi tampak seperti bintang berpindah. Ketika memasuki atmosfer, bumi terbakar dan berpijar. Ya, berarti jawabannya memang 1 dan 4. Soal nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut. Pergantian musim, pergantian siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, perbedaan waktu antar daerah. Pernyataan yang sesuai dengan akibat rotasi bumi ditunjukkan oleh nomor C ya, 2 dan 3. Pergantian siang dan malam, gerak semu tahunan matahari. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Akibat dari rotasi bumi itu ini ya, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu antar daerah, gerak semu harian bukan tahunan ya, makanya tadi di atas salah ya. Dan penggembungan bumi pada khatulistiwa ya, jadi 2 dan 4. Soal nomor 39. Perhatikan julukan planet-planet berikut. Bintang fajar, bintang terbesar, bintang kembaran bumi, bintang senja, bintang timur. Julukan yang tepat untuk menggambarkan sifat-sifat planet Venus adalah, jawabannya adalah B, 1, 3, dan 4. Bintang fajar, kembaran bumi, dan bintang senja. Atau penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Venus adalah salah satu planet pada tata surya, jadi bukan bintang. Sebab Venus tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi Venus memiliki julukan antara lain. Venus disebut bintang fajar dan bintang senja sebab planet Venus tampak cemerlang atau sangat terang di antara bintang-bintang di langit pada waktu fajar atau senja hari. 2. Venus disebut bintang kembaran bumi sebab ukuran Venus hampir sama dengan ukuran bumi.
3. Venus disebut bintang timur sebab arah rotasi Venus berlawanan dengan planet lain atau searah dengan jarum jam, yaitu dari timur ke barat. Matahari terlihat di Venus terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur, sehingga planet Venus mendapat julukan bintang fajar, bintang senja, bintang kembaran bumi, dan bintang timur ya. Soal nomor 40 atau soal yang terakhir ya ini. Perhatikan hal-hal berikut. Terjadinya pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu, lamanya siang dan malam, pengaruh gerak revolusi bumi adalah, jawabannya adalah A ya, 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Penjelasannya sebagai berikut. Ya, revolusi bumi itu, yaitu ini ya, bumi berputar mengelilingi matahari dengan arah negatif atau ke timur, berlawanan dengan jarum jam ya. Selama periode revolusi itu 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik atau 1 tahun siderik. Nah, akibat dari revolusi bumi itu gerak semu tahunan matahari, perubahan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Nah, demikian tadi latihan soal kelanjutan dari kemarin ya. Kalau kemarin 1 sampai 20, sekarang nomor 21 sampai 40 ya. Semoga pembahasan soal-soal tadi dapat bermanfaat bagi siswa kelas 7 semester 2 SMP ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.